Biasanya kan kita kenal tokoh besar itu dari biografi tebal atau film dokumenter. Tapi hari ini kita bakal coba sesuatu yang beda banget. Kita akan merangkai kisah hidup seseorang cuma dari satu hal, daftar penghargaan resmi yang pernah dia terima. Dan yang bikin seru, kita nggak tahu namanya sama sekali. Jadi pertanyaannya, emang bisa ya kita benar-benar ngebaca jalanan hidup seseorang cuma dari jejak medali dan gelar kehormatannya? Anggap aja ini sebuah teka-teki biografi, dan kita akan pecahin bareng-bareng. Oke, kita mulai penyelidikannya. Oke, cerita kita mulai dari dekade pertamanya. Kita lihat penghargaan-penghargaan awal yang jadi fondasi reputasi tokoh misterius kita ini. Lihat deh, di babak pertama di tahun 80-an aja, polanya udah kelihatan jelas banget. Pengakuan itu nggak cuma datang dari dalam negeri, tapi langsung dari panggung internasional. Jerman, Belanda, Perancis, ini bukan negara sembarangan loh. Artinya sejak awal karirnya, tokoh kita ini udah jadi pemain kunci di tingkat global. Nah, di tengah semua penghargaan internasional itu, ada satu yang krusial dari negaranya sendiri, Bintang Mahaputra Adi Pradana. Ini semacam penegasan gitu kalau kontribusinya buat bangsa itu luar biasa dan diakui sejak dini. Inilah fondasi yang bikin dunia luar ikut menoleh ke dia. Sekarang, kita masuk ke babak berikutnya, tahun 90-an. Nah, di dekade inilah pengakuan buat dia benar-benar meledak secara global. Yuk, kita lihat gimana momentumnya terbangun. Efek dominonya dimulai tahun 1991 dari Belgia. Sejak saat itu, pengakuan dari negara-negara besar lain mulai berdatangan, satu persatu. Kayak ngebuka gerbang gitu. 3 tahun kemudian, pengaruhnya udah nyebrang benua. Pengakuan datang dari Asia, tepatnya dari Taiwan. Ini nunjukin jangkauan diplomasinya yang emang bener-bener global. Terus balik lagi ke jantung Eropa. Austria juga ngasih penghargaan atas jasanya. Daftarnya makin panjang aja kan? Ini mengisyaratkan hubungan diplomatik yang kuat banget di seluruh dunia. Dan coba perhatikan yang ini, penghargaan kedua dari Prancis, dan kali ini Legion of Honor, salah satu yang paling bergengsi di dunia. Ini bukan basa-basi, ini nunjukin kalau hubungannya itu emang dalam dan sangat dihargai. Nah, di tengah rentetan penghargaan kenegaraan, muncul satu petunjuk yang unik banget di tahun 1994, Edward Warner Award. Jadi, poin pentingnya, ini bukan penghargaan negara, tapi dari bidang teknis. Ini nambahin satu dimensi baru ke profil tokoh kita. Ada kaitan erat sama sains atau teknologi, khususnya dunia aviasi. Menarik. Grafik ini nunjukin peningkatannya dengan jelas banget. Kalau dekade 80-an itu ibaratnya membangun fondasi, nah dekade 90-an ini adalah saat pengaruhnya mencapai puncak di panggung global. Jelas banget, ini masa keemasan dalam karirnya. Semua pencapaian itu membawa kita ke satu tahun yang, wow, luar biasa. Tahun 1998 bisa kita sebut sebagai puncak absolut karir orang ini. Sebuah tahun yang penuh dengan pengakuan di level tertinggi. Coba perhatikan deh, betapa padatnya rentetan penghargaan ini. Cuma dalam hitungan bulan, 3 penghargaan tertinggi dari Indonesia dianugerahkan. Ini nandain ada momen yang sangat krusial dan signifikan dalam hidupnya di tahun itu. Ini gokil sih. Di saat yang hampir bersamaan, dia diakui di tingkat tertinggi, baik untuk jasa sipil maupun militer. Ini menunjukkan luasnya spektrum kontribusi dia dari kesejahteraan bangsa secara umum sampai penguatan angkatan udara dan laut. Sosok ini benar-benar mengabdi di semua lini. Dan sebagai penutup tahun puncaknya, datanglah pengakuan dari Jepang. Ini bukan sekedar penghargaan biasa, tapi semacam penegasan statusnya sebagai seorang negarawan global yang dihormati dari barat sampai ke timur. Jadi, setelah kita susuri semua daftar ini, potret kayak apa sih yang akhirnya muncul? Yuk kita simpulkan petunjuk-petunjuk yang udah kita kumpulkan. Dari selembar daftar, kita berhasil ngebangun sebuah profil yang punya banyak sisi. Seorang abdi negara terbukti dari bintang mahaputranya. Seorang diplomat global yang dihormati dari Eropa sampai Asia. Seorang pemikir ilmiah, ingat kan penghargaan dari dunia aviasi tadi? Dan pada puncaknya, seorang putra bangsa sejati yang menerima penghargaan tertinggi sipil dan militer sekaligus. Keren ya, kita berhasil mengungkap sebuah kisah hidup yang luar biasa, cuma dari jejak penghargaan. Dan ini jadi bikin kita mikir, kalau hidup kita nanti diceritakan cuma lewat pencapaian yang tercatat, kisah apa ya yang bakal terungkap, warisan apa yang sedang kita bangun setiap harinya?